Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga seluruh rangkaian kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar hingga sampailah kita pada akhir acara, yaitu penutupan. Marilah acara penutupan visitasi akreditasi ini kita buka dengan berdoa. Dengan sikap duduk yang sempurna, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian pesan dan kesan dan evaluasi dari tim asesor visitasi akreditasi SD Negeri Genjang 2 kepada Bapak Sugiono dan Bapak Saryono Sumunggur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Triyono beserta Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Genjang 2, yang terhormat juga rekan kami, rekan saya Pak Sartiana SPD MA. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas ridho, atas rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada 2 hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Bapak Ibu silakan ya. Mangan sing loyo boten. Ya beda nih kan ceria terus. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada uswatul hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sewu konteksnya saya beragama Islam, jadi yang saya sampaikan seperti itu kepada Bapak Ibu mungkin yang beragama lain mohon untuk bisa memakluminya. Ini kekhasan orang, jadi yang mau dimaafkan kalau tidak berkenan. Yang kedua, kami sampaikan bahwa proses visitasi akreditasi Bank SM di Sekolah Dasar Negeri 2 Genjaan berlangsung dari tanggal 10 dan 11. Sesuai dengan amanah Ketua Ban, kami berdua sudah berusaha untuk memotret layanan SD Negeri 2 Genjaan ini berdasarkan potret yang kami bawa. Seperti kami kemarin matur kepada Bapak Ibu, kami berharap warnanya seindah warna asli. Jadi kami berharap warnanya seindah warna aslinya. Walaupun mungkin Bapak Ibu mengharapkan warnanya lebih indah dari warna aslinya. Jadi kok blondang-blondang itu tadi tidak lagi jumurus. Nah, Bapak Ibu, kami melakukan verifikasi, konfirmasi maupun pendalaman terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah di Sispena melalui DU dokumen unggahan, juga dokumen-dokumen non-unggahan yang sudah kami gali kemarin. Jadi dengan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu Komite Sekolah dan orang tua siswa, ya, juga kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan. Kemudian hari ini tadi pada jam 7 lebih berapa tadi 15 atau lebih 20 tadi kami sudah bersama di sini dan langsung hadir di kelas. Tidak menunggu jam 8, kami di kelas, Pak Saryono di kelas 2, saya di kelas 5. Oh 5, di kelas 2 dan kelas 5. Kami sudah mendapatkan representasi dari layanan pendidikan melalui observasi pembelajaran.
Artinya Bapak Ibu, dengan pembelajaran yang diwakili oleh dua orang itu sudah mengklopkan antara informasi-informasi yang kami peroleh kemarin seharian, kemudian studi dokumen, itu sudah kami klopkan dengan observasi. Jadi bukti realnya Limulang itu bagaimana tadi kami sudah sampaikan, kami sudah dapatkan lewat Bu. Siapa yang Mas Loro ya? Pak Irsan. Irsan, Pak Irsan, dan Bu Giatmi, oh kenali ya Bu Giatmi. Aku nggak rencana itu praktek loh, masih untuk apa itu? Iya Bapak Ibu sih sama tuh, memang kalau kita melakukan studi komparasi sekilas, tentu Bapak Ibu janjanya sudah bisa dari EDS sudah bisa ngiro-ngiro dewi janjanya saya itu ada pada posisi mana, dengan tiap hari mungkin juga melihat sekolah-sekolah lain itu juga sudah bisa ngiro-ngiro janji. Nah oke, namun saya harus memberikan jadi beberapa hasil ya, gambaran umum Bapak Ibu. Karena untuk rekomendasi murni aslinya itu secara formal itu akan Bapak Ibu dapatkan nanti ketika sertifikat akreditasi sudah diperoleh. Jadi nanti mungkin di November akhir atau di apa nih, karena masih ada angkatan kedua tahap 3. Ini angkatan kedua tahap 2 di bulan Agustus. Angkatan kedua tahap 1-nya di bulan Juli. Angkatan 1-nya di bulan Maret, namanya PSU, program sasaran utama. Jadi hanya ada 12 sekolah. Itu PSU itu angkatan pertama, 1 tok uji coba luring. Nah kan sudah mantap luring ini. Baik Bapak Ibu, ada 4 komponen yang harus digali terkait dengan layanan kependidikan di SD Negeri Kencan 2. Yang pertama adalah komponen mutu lulusan. Sebenarnya masih banyak informasi-informasi yang kalau disandingkan dengan IAST, instrumen akreditasi yang dipakai ini masih banyak yang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya pada tata tertib misalnya, Bapak Ibu mungkin belum begitu bagus catatan mengunggahannya berupa catatan hasil penegakan disiplinnya atau pelaksanaan dari tata tertibnya. Sistem penghargaan, sistem sanksi dan sebagainya nampaknya belum diterapkan. Nanti untuk ke depan menjadi bahan perbaikan Bapak Ibu. Kemudian misalnya juga tentang bullying, ternyata masih ada Bapak Ibu tidak mix ya, tidak fix ya antara sumber-sumber data yang kami peroleh. Satunya tidak ada, kok begini. Nah itu menjadi satu hal yang kami harus berpikir ulang bagaimana kami membuat satu keputusan. Professional judgment. Kemudian tentang kompetensi Bapak Ibu mengembangkan bakat dan minat anak untuk pembelajaran abad 21. Monggo nanti bisa ditingkatkan kemampuan anak berkolaborasi, kemampuan anak untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. Itu harus ditingkatkan juga. Kemudian terkait dengan pengembangan bakat minat anak yang berkaitan dengan pengembangan diri ekstrakurikuler, karena hampir semuanya beralasan pandemi nggak ada gitu ya. Sedangkan IASP-nya masih berbunyi begitu. Pramilo monggo nanti untuk ke depan bisa diadakan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat minat anak. Kalau yang dituntut di dalam akreditasi itu Bapak Ibu ada bakat minat yang terkait dengan keolahragaan, ada yang terkait dengan kereligiositas, keagamaan. Monggo yang Islam TPA, MTQ dan sebagainya, hafalan yang Nasrani apa, yang Katolik apa, monggo silakan. Religiositas.
Yang ketiga terkait dengan kepemimpinan, ya, atau keorganisasian. Yang kelima tentang karya ilmiah, ya, karya ilmiah. Ini yang perlu dikembangkan, seni budaya juga. Sementara yang ada di sini ekstrakurikulernya yang tergali ada pramuka, ada tari, ada TPA yang sudah berjalan. Bahkan belum jalan ya. Di bulan kesini sudah jalan. Tari sudah Pak. Tari ya, tari. Prampainya belum. Pramuka belum, TPA sudah. Ya, ini. Jadi dokumen-dokumen hasil pengembangan bakat minatnya berupa kejuaraan ini masih sangat minim, ya, sangat minim. Jadi perlu dikembangkan bakat minat anak. Kemudian terkait dengan penilaian Bapak Ibu. Kemarin Pak saya cerita sedikit tentang penilaian. Jadi penulisan istilah yang mungkin masih perlu dibenarkan itu kan berasal dari tingkat pemahaman tentang pengetahuan oleh Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah ada program peningkatan kompetensi guru untuk penilaian. Jadi penilaian itu kan ada 3 Bapak Ibu, ranahnya ada 3, yaitu sikap itu dibagi 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Ranahnya kedua, jenis yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Sikap itu tekniknya, nah tadi kan jenis, lalu sekarang tekniknya itu ada 3, ngagem observasi menggunakan jurnal pengamatan, lagi menggunakan penilaian diri, lalu yang ketiga menggunakan penilaian antar teman. Itu tekniknya. Kemudian pengetahuan ada tekniknya ada 3, tertulis, lisan, dan penugasan. Lisan itu Bapak Ibu sama naskahnya dengan tertulis, bedanya hanya cara menyampaikan. Kalau lisan itu disampaikan lisan, dijawab lisan. Tetapi konsepnya, naskahnya sama, harus ada naskah soal dan sebagainya. Yang ketiga keterampilan, tekniknya ada 5 Bapak Ibu. 5 itu 1 bisa unjuk kerja, 2 bisa portofolio, 3 bisa project, 4 bisa produk. Yang kelima itu bentuk lain. Bentuk lain kalau tahun-tahun lalu ya disepakati namanya tertulis. Jadi tertulis duduk di 2 jenis, di pengetahuan dan di keterampilan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, karena kami di dokumen-dokumen belum menemukan yang selengkap itu, walaupun Bapak Ibu tidak dalam satu tatap muka itu menggunakan semua teknik penilaian. Kalau jenisnya ya, kalau tekniknya tidak. Artinya pasti ada sikap, pasti ada keterampilan, nah ada pengetahuan juga. Karena ada KD 1, KD 2, KD 3, KD 4. Bagi PPKN dan agama ya. Karena untuk yang non agama dan PPKN itu pembelajarannya tidak langsung sehingga tidak ada KD 1, 2-nya, tapi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Itu Bapak Ibu. Kemudian dari sisi komponen masih di mutu urusan Bapak Ibu, proses pembelajaran Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan yang jelas kelihatan adalah program literasi sekolah. Kemarin baru ada membaca, kemudian menghasilkan puisi dan made. Nah, monggo nanti bisa diperkaya Bapak Ibu. GLS itu tidak cukup membaca, tapi usahakan Bapak Ibu nanti bisa memproduk. Artinya, kalaupun anak-anak dibekali dan menghasilkan puisi misalnya, maka Bapak Ibu bisa rangkum, bisa dokumentasikan dalam bentuk misalnya antologi puisi. Cetak ini Wonosari ya kena, di print dhewe ya kena. Nah, misalnya gitu ya. Atau mungkin kumpulan cerpen atau karya apa yang lain. Nah, kemudian dipublikasikan. Lewat apa? Lewat cetak dan elektronik. Nah, cetaknya itu berarti berbasis paper, elektroniknya berbasis paperless. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di apa lagi, atau mungkin lewat channel YouTube misalnya. Ini
GLS nih, Gerakan Literasi Sekolah. Kemudian Bapak Ibu, mutu guru Bapak Ibu monggo nanti ditingkatkan untuk kegiatan PKG PKB, pengembangan keprofesian Profesional. berkelanjutan. Itu hasil tindak lanjut dari PKG, penilaian kinerja guru. Sehingga nanti di sana akan muncul yang namanya diseminasi praktek baik. Diseminasi praktek baik itu bagaimana Bapak Ibu punya pengalaman praktek terbaik, misalnya Bu, ya kan Bu Prakti. Bu Prati, ya, ini kan guru yang paling senior, mungkin sudah menerima SK pensiun mungkin. Pernah pilih? Oh tidak. Biasanya kapan Bu? Oh, belum ya, biasanya 6 bulan sebelum sudah diberikan SKPN ya. Diberikan fotokopinya ini kan nanti diberikan hasilnya di pertengahan bulan. Nah, nah, Bu Prati ini guru yang paling senior itu paling banyak ilmunya. Maka ketika Bu Prati ini punya praktek terbaik mengajar anak kelas 2 atau kelas 1 atau kelas berapa, bagikan kepada teman-teman. Itu bagian dari diseminasi PKB-nya Bu Prati. Bapak Ibu, saya ibaratkan lomba lari pagi ya, atletik ya. Ketika lari itu 100 meter itu sudah kelihatan garis finish itu, apa yang dilakukan? Mereka semua ya tadi berlari semakin cepat. Iya, sprint, buang terus buang nafasnya terus buang.